Hmm. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadik Jenisha Dinianti dengan NIM B1B1211033. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pada mata kuliah perilaku keuangan pada bagian keempat, yaitu berkaitan dengan heuristik atau rule of thumb. Baik, untuk pembahasan kali ini ada tiga tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu yang pertama untuk mengetahui dasar pemikiran heuristik, yang kedua itu adalah untuk mengetahui pedoman penggunaan heuristik itu sendiri, dan yang ketiga itu adalah untuk mengetahui kategori dan bias dari heuristik itu sendiri. Oke, sebelum kita memasuki pada pembahasan yang lebih lanjut mengenai heuristik, nah alangkah lebih baiknya nih teman-teman, kita mengetahui apa sih sebenarnya heuristik itu. Nah, jadi heuristik itu adalah satu metode atau pendekatan yang digunakan untuk melakukan pemecahan sebuah masalah, membuat keputusan atau problem solving atau mencari penyelesaian dari sebuah masalah atau bisa kita sebut dengan solusi yang bersifat cepat dan juga praktis. Tetapi terkadang heuristik ini tidak selalu menghasilkan solusi yang sempurna dan juga optimal nih teman-teman. Nah, secara garis besar, heuristik ini dapat kita pahami sebagai suatu jalan pintas yang dapat menyederhanakan metode yang rumit menjadi untuk menilai probabilitas sebuah masalah yang digunakan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan untuk diambil keputusan terkait dengan permasalahan itu sendiri nih teman-teman. Nah, heuristik ini jika saya berikan contoh, itu bisa kita lihat pada suatu masalah, misalnya menggunakan prinsip bahwa 80% hasil itu seringkali datang dari 20% usaha. Terus membuat keputusan berdasarkan seberapa mirip suatu situasi dari pengalaman masa lalu yang sudah kita pernah alami sebelumnya. Terus mengambil keputusan berdasarkan informasi yang paling mudah diingat atau diakses oleh orang itu sendiri. Nah, kita masuk nih kepada pembahasan yang kedua, yaitu terkait dengan dasar pemikiran dari heuristik itu sendiri. Nah, teman-teman, bahwa heuristik seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa heuristik itu adalah metode untuk menyederhanakan dalam menyelesaikan atau mencari solusi dari sebuah permasalahan. Nah, ada banyak alasan nih mengapa heuristik ini itu digunakan. Nah, yang pertama itu para pengambil keputusan itu mungkin tidak menyadari cara optimal untuk memecahkan masalah, bahkan ketika solusi ideal sudah ada sekalipun. Nah, selain itu, memiliki sumber daya, selain itu mereka mungkin tidak memiliki nih sumber daya atau akses ke kredit untuk memperoleh bantuan dari orang lain atau biaya pertimbangan yang terlihat mungkin berlebihan. Nah, yang kedua, para pengambil keputusan itu mungkin tidak dapat memperoleh semua informasi yang diperlukan untuk solusi pengoptimalan, atau mungkin tidak memperolehnya pada saat keputusan itu harus dibuat. Nah, bahkan jika mereka memperoleh sebuah informasi, para pengambil keputusan ini tuh mungkin tidak dapat menyelesaikan perhitungan pengoptimalan secara tepat waktu. Nah, yang ketiga, teknik pengoptimalan belum dapat dirancang untuk beberapa jenis masalah. Selanjutnya, jika terdapat beberapa tujuan, solusi unik dan optimal tidak mungkin ditemukan. Nah, masalah dalam memahami informasi dengan benar dan menghindari upaya untuk menangani apa yang sebenarnya merupakan varian dari masalah yang sedang dipertimbangkan. Selanjutnya itu adalah jumlah informasi yang sangat banyak dapat membuat para pengambil keputusan itu seringkali kewalahan. Nah, seorang pengambil keputusan itu mungkin tidak cukup familiar dengan program yang diperlukan untuk memproses data. Selain itu, karakter emosional dari keputusan atau pengambil keputusan itu mungkin sangat membebani setidaknya dalam konteks ini gitu. Nah, itu merupakan beberapa alasan nih mengapa heuristik itu digunakan gitu. Nah, ini merupakan alasan lainnya. Mungkin kita bisa langsung ke pembahasan selanjutnya. Nah, kita masuk pada pembahasan pedoman penggunaan heuristik itu sendiri.
Nah, di sini kita menggunakan beberapa pendapat ahli, yaitu Tversky dan Kahneman, serta Slovik, Vinusein, Peters, dan McGregor. Nah, yang pertama itu adalah Tversky dan Kahneman yang berpendapat bahwa ada 3 heuristik tujuan umum yang sangat umum digunakan, yaitu yang pertama adalah representatif, ketersediaan, dan juga penjangkaran dan penyesuaian. Yang selanjutnya itu menurut Slovik, Vinusein, Peters, dan McGregor 2002 itu menggabungkan karya banyak peneliti lain dan secara eksplisit itu memasukkan faktor emosional sebagai heuristik tujuan umum di bawah afek heuristik atau pengaruh dari heuristik itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pedoman penggunaan heuristik pada kategori tujuan umum yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan, maka di sini kita itu ingin menelaah bahwa masalah itu mungkin muncul dalam memperoleh informasi, termasuk pertimbangan yang terkait dengan ketersediaan, persepsi, frekuensi penyajian data, dan kekonkretan serta kejelasan informasi yang digunakan dan urutan penyajian data. Nah, bias ketersediaan mungkin muncul sebagai akibat dari kemudahan orang mengingat hal-hal spesifik dari ingatan. Nah, selanjutnya kita itu akan membahas mengenai beberapa bias yang ada dari penggunaan heuristik sebagai metode untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Nah, untuk bias yang pertama itu ada keterwakilan. Nah, keterwakilan dalam heuristik atau representatif heuristik itu adalah salah satu jenis heuristik yang digunakan ketika seseorang itu membuat sebuah keputusan atau penilaian berdasarkan seberapa mirip atau representatif sebuah situasi, objek, atau orang dengan pola prototype atau kategori yang sudah dikenal nih. Nah, dengan kata lain, seseorang itu mengasumsikan bahwa jika sesuatu tampak seperti contoh tipikal dari suatu kelompok atau kategori, maka kemungkinan besar hal itu benar-benar termasuk dalam sebuah kelompok tersebut, dalam kelompok tersebut. Nah, namun pendekatan ini tuh seringkali mengabaikan informasi statistik atau probabilistik yang lebih relevan seperti base rate atau tingkat dasar kemunculan sebuah kejadian. Nah, penggunaan heuristik ini bisa mengarah pada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, contoh dari representatif heuristik atau keterwakilan ini, contoh klasiknya yaitu jika seseorang bertemu dengan seorang pria yang berpakaian rapi, membawa buku, dan memakai kacamata. Mereka mungkin langsung menganggap bahwa pria itu adalah profesor atau ilmuwan karena perilakunya sesuai dengan stereotip stereotip umum tentang seorang profesor. Artinya kita mengenal seseorang profesor itu seperti apa yang terlihat dari si laki-laki itu. Nah, meskipun kenyataannya kemungkinan besar pria tersebut itu memiliki pekerjaan yang lain yang lebih umum. Tapi karena dia terlihat seperti seorang profesor, orang cenderung mengabaikan informasi lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan keterwakilan di sini. Selanjutnya, itu adalah ketersediaan atau tersedianya. Ketersediaan dalam heuristik atau availability heuristik itu adalah sebuah bias kognitif di mana seseorang itu membuat keputusan atau penilaian berdasarkan informasi yang paling mudah diingat atau diakses atau tersedia nih dalam pikirannya atau di dalam otaknya. Nah, daripada menggunakan data yang lebih akurat atau lengkap, dengan kata lain, orang cenderung itu menilai kemungkinan suatu kejadian berdasarkan seberapa mudah contoh-contoh dari kejadian tersebut muncul dalam ingatan mereka. Jadi berdasarkan apa yang tersedia di dalam pikiran mereka. Nah, keputusan atau penilaian ini tuh didorong oleh hal-hal yang lebih menonjol, terus baru atau emosional. Nah, sehingga seringkali mengabaikan fakta atau probabilitas yang lebih objektif. Contoh dari uh, bias availability ini itu adalah penilaian risiko. Setelah mendengar sebuah berita tentang kecelakaan pesawat nih, misalnya, seseorang mungkin berpikir
bahwa kecelakaan pesawat itu sangat umum dan berbahaya. Meskipun secara statistik nih, perjalanan udara adalah salah satu cara paling umum untuk bepergian. Nah, ketersediaan informasi mengenai kecelakaan pesawat ini yang baru saja terjadi itu membuat seseorang lebih cenderung melebih-lebihkan resiko dari kecelakaan pesawat itu sendiri karena kurangnya informasi atau ketersediaan informasi atau availability informasi itu sendiri gitu. Nah, bias yang selanjutnya adalah penjangkaran dan penyesuaian. Nah, penjangkaran dan penyesuaian atau anchoring dan adjustment itu adalah salah satu bentuk heuristik dalam pengambilan keputusan, di mana seseorang itu cenderung nih tergantung terlalu kuat pada informasi awal atau jangkar atau ancor. Nah, ketika membuat estimasi atau keputusan, setelah jangkar ditetapkan, penyesuaian dilakukan terhadap angka atau informasi tersebut, seringkali tidak cukup atau tidak memadai. Nah, sehingga hasil akhirnya bias terhadap angka awal yang diberikan. Nah, contoh dari bias ini, yang pertama itu adalah contoh dari penjangkaran atau cara kerja penjangkaran itu sendiri. Proses dimulai dalam menetapkan titik acuan. Titik acuan. Nah, titik acuan atau jangkar yang biasa berupa angka, terus informasi, dan persepsi awal. Nah, jangkar ini tuh bisa muncul dari berbagai sumber, seperti informasi yang diberikan sebelumnya, harga yang pertama kali disebutkan dalam negosiasi, atau angka yang diingat seseorang, gitu. Nah, selanjutnya cara kerja dari bias penyesuaian atau adjustment itu setelah jangkar ditetapkan, individu itu mencoba untuk menyesuaikan nilai atau estimasi mereka dari jangkar tersebut gitu. Tetapi penyesuaian ini tuh seringkali tidak cukup jauh. Bias ini menyebabkan keputusan atau estimasi tetap berlaku dekat dengan jangkar awal, meskipun jangkar tersebut tuh mungkin tidak relevan atau tidak akurat gitu. Nah, bias yang selanjutnya itu adalah terlalu percaya diri atau yang biasa kita kenal dengan overconfidence gitu. Nah, bias ini itu adalah kecenderungan seseorang untuk secara berlebihan mempercayai kemampuan, penilaian, atau prediksinya nih dalam membuat keputusan. Meskipun kenyataannya mungkin tidak seakurat yang mereka yakini gitu. Bias ini muncul ketika seseorang itu melebih-lebihkan pengetahuan atau keakuratan prediksi mereka, mengabaikan ketidakpastian dan kemungkinan hasil yang berbeda. Dalam konteks heuristik, bias ini tuh mengarahkan seseorang untuk mengambil keputusan yang kurang tepat karena mereka terlalu yakin nih dengan keputusan atau informasi yang mereka miliki. Bahkan bahkan ketika bukti objektif menunjukkan sebaliknya. Nah, ini tuh perasaan yang optimis yang dimiliki oleh seseorang sehingga dari perasaan optimis yang berlebihan ini membuat mereka salah dalam mengambil keputusan. Mereka menganggap bahwa penilaian mereka itu akurat, tapi malahan sebaliknya gitu. Nah, ciri-ciri orang yang overconfidence itu yang pertama ada perkiraan yang terlalu optimis gitu. Yang kedua itu keyakinan yang terlalu tinggi pada penilaian pribadinya. Terus yang terakhir itu adalah pengabaian terhadap informasi baru. Jadi mereka tuh menganggap bahwa apa yang dia analisis itulah yang akurat menurut mereka gitu. Bahkan informasi baru pun terkadang tidak bisa gitu. Nah, bisa dilihat pada layar, rasa percaya diri ini tuh membuat orang merasa senang dan mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak akan mereka lakukan. Ini mungkin sering terjadi di kegiatan investasi dalam mengambil keputusan bahwa ketika orang terlalu confident atau terlalu percaya diri terhadap analisisnya itu mungkin terkadang mereka mengabaikan informasi-informasi lain yang mungkin itu perlu diketahui tetapi karena overconfident ini sehingga mereka menutup informasi-informasi baru itu gitu. Selanjutnya itu adalah ingatan. Nah,
ingatan dalam heuristik ini tuh berperan penting dalam pengambilan keputusan, teman-teman. Terutama melalui cara informasi yang tersimpan, diingat, dan digunakan secara tepat. Nah, secara tepat untuk menilai sebuah situasi atau masalah. Nah, heuristik adalah strategi mental yang melibatkan penyederhanaan proses. Nah, penyederhanaan proses berpikir, dan ingatan seringkali menjadi dasar dari penyederhanaan itu, gitu. Dua jenis heuristik yang sangat dipengaruhi oleh ingatan itu adalah availability heuristik dan representative heuristik. Jadi, bias yang sangat dipengaruhi oleh ingatan itu tadi ketersediaan dan juga keterwakilan. Jadi itu sangat didasari dari si ingatan seseorang gitu. Jadi penyederhanaan pengambilan keputusan itu dalam ingatan itu sangat berhubungan erat dengan representatif dan juga availability gitu. Nah, berkaitan dengan tadi yang saya katakan bahwa ingatan itu sangat berkaitan erat nih dengan availability heuristik dan juga representatif heuristik. Nah, ingatan mempengaruhi availability heuristik itu di mana seseorang membuat keputusan nih berdasarkan seberapa mudah dan cepat mereka dapat mengingat contoh dari sebuah peristiwa atau situasi. Dengan kata lain nih, semakin mudah sebuah informasi diingat, semakin besar pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan. Begitu juga dengan representatif heuristik atau heuristik keterwakilan. Nah, ingatan berperan penting ketika seseorang itu menilai sebuah permasalahan berdasarkan bagaimana situasi tersebut tampak mirip atau sesuai dengan pengalaman atau stereotip stereotip yang mereka ingat gitu. Nah, selanjutnya di sini ada heuristik lainnya di mana banyak penalaran yang tidak melibatkan kalkulasi lengkap dicirikan oleh bias yang mendukung keputusan status quo. Nah, contohnya itu adalah psikolog dan ekonom itu juga telah memperhatikan heuristik umum lainnya. Mungkin yang paling menonjol di antaranya adalah penghindaran kerugian gitu. Penghindaran kerugian ini pertama kali diamati sebagai anomali dalam mengungkap perubahan sikap terhadap risiko berdasarkan apakah ada keuntungan atau kerugian yang terlibat di dalamnya gitu. Selanjutnya itu ada heuristik pengaruh atau afek heuristik. Adalah sebuah pendekatan nih dalam pengambilan keputusan di mana emosi dan perasaan atau afek seorang itu terhadap sebuah objek situasi atau tindakan mempengaruhi keputusan yang mereka buat gitu. Dalam hal ini, keputusan itu lebih didasarkan pada reaksi emosional mereka daripada analisis rasional yang mendalam. Heuristik ini tuh memungkinkan kita membuat keputusan secara tepat dengan mengandalkan perasaan positif atau negatif yang kita asosiasikan dengan berbagai pilihan. Nah, secara pertanyaannya seperti ini. Bagaimana sih afek heuristik ini bekerja? Nah, seseorang itu lebih cenderung nih memilih tindakan atau keputusan yang perasaan positif atau yang menghasilkan perasaan positif atau menyenangkan dan menghindari pilihan yang menimbulkan perasaan negatif sebaliknya atau tidak nyaman. Ini bisa berupa perasaan suka, tidak suka, takut, senang, atau bahkan keengganan yang dapat mengaburkan evaluasi yang objektif dan juga logis gitu. Jadi kelogikaan atau logiknya dari sebuah logika itu tertutupi oleh campuran adanya emosional seseorang, perasaan senang yang perasaan yang menghasilkan pengaruh yang positif atau perasaan mungkin yang menghasilkan pengaruh yang negatif. Itu sebagai contoh nih, pilihan konsumen. Jika seseorang itu memiliki perasaan positif terhadap sebuah merek, nah, misalnya karena iklan yang menarik atau pengalaman yang baik di masa lalu, mereka itu mungkin lebih cenderung membeli produk dari merek tersebut, meskipun ada pilihan yang lebih murah ataupun yang lebih berkualitas dari merek-merek itu sendiri. Itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada
video kali ini terkait dengan heuristik atau rule of thumb, yang mana dapat saya simpulkan bahwa dalam heuristik ini itu adalah sebuah metode atau cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan penyederhanaan dalam pengambilan keputusan atau menemukan sebuah solusi yang bersifat cepat dan juga praktis gitu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi 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 Om.